Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah, dari mulai salat qiyamul lail bagi mereka yang qiyamul lail, kemudian kita lanjut dengan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah jadikan semua amal ibadah yang kita lakukan sebagai amal saleh yang ada hasilnya kelak di yaumil akhir. Seorang muslim mengawali aktivitas hidupnya lebih awal. Sebagaimana yang kita tahu, kita bangun lebih awal secara umum. Dan kita juga mengawali aktivitas kita dengan ibadah, yang mungkin ini tidak dilakukan oleh mereka yang tidak dekat dengan agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui apa yang akan kalian kerjakan di waktu siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, ayat yang tadi kita singgung memberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana kasih sayang Allah yang demikian luar biasa kepada para hambanya. Di waktu malam kita diwafatkan oleh Allah, yang disebut dengan wafat as-sughra. Apa yang dimaksud dengan wafat sughra? Wafat sughra adalah kondisi wafat yang dialami oleh hamba pada saat dia tidur. Sebab Al-Quran menyebutkan wafat ada dua, ada wafat kubra dan ada wafat sughra. Wafat kubra adalah ketika sang hamba diwafatkan oleh Allah Ta'ala hingga dia tidak bangun sampai kiamat. Itu terjadi saat orang mengalami kematian. Wafat as-sughra adalah wafat ketika seorang hamba sedang tidur, dan kemudian arwahnya dikembalikan oleh Allah Ta'ala lalu dia bangun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa ketika sudah waktunya mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan dia mewafatkan jiwa yang belum waktunya mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga seorang hamba yang sedang tidur, dia hakikatnya sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun wafat sesaat. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut. Kemudian Allah tahan jiwa yang telah Allah tetapkan untuk mati, sehingga tidurnya tadi malam, bangunnya besok kiamat. Atau orang yang sudah meninggal dunia, arwahnya tidak dikembalikan oleh Allah. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sehingga bisa kembali ke jasadnya, lalu dia bisa bangun di pagi ini. Karena itu Nabi SAW ketika beliau bangun tidur, beliau mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi, gimana doa bangun tidur? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi zat yang ahyana, yang dia telah menghidupkan kita, ba'da ma amatana, setelah dia mewafatkan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah mengembalikan arwah kita, Allah membangunkan kita di pagi ini, Allah tahu apapun yang akan kita lakukan. Walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum
bin nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui apa yang nanti akan kalian lakukan di waktu siang. Artinya begini, apakah Allah tahu bahwa nanti kita akan berbuat maksiat? Apakah Allah tahu? Tahu. Baik. Allah tahu saat kita tidur, arwah kita ditahan oleh Allah sesaat. Lalu Allah kembalikan ruh itu ke jasad, dan Allah tahu ini jasad, ini orang, kalau dibangunkan kembali, dia arwahnya dikembalikan, nanti dia akan berbuat maksiat. Allah tahu. Tapi subhanallah, dengan kasih sayang Allah, kelembutan Allah kepada hambanya, meskipun dia tahu ini hamba ketika dia dibangunkan nanti dia akan berbuat durhaka kepadanya, akan berbuat kemaksiatan kepadanya, tapi Allah tetap bangunkan dia. Itulah yang kita maksud, bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala demikian luas kepada para hambanya. Walaupun dia tahu kalau nanti kita akan berbuat maksiat, tapi Allah kasih kesempatan kita untuk hidup sampai pada satu titik tertentu, ila ajalin musamma. Oleh karena itu kita perlu dan layak untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita menyadari dalam kondisi kita ini nanti akan banyak berbuat maksiat, tapi Allah tetap kasih kita banyak nikmat. Dan semoga dengan istighfar yang kita lakukan, dengan banyak mohon ampun yang kita lakukan, kita awali dengan ibadah di waktu pagi, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah katakan di surat Al-Insyirah, mulai dari awal ayat, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Itu menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara kenikmatan itu Allah menyatakan wa rafa'na laka dhikrak, dan aku angkat zikraka, untukmu penyebutanmu. Apa yang dimaksud dengan penyebutan Nabi SAW itu diangkat oleh Allah? Ada banyak versi keterangan yang disampaikan oleh ahli tafsir, di mana seorang hamba, di mana Nabi SAW penyebutannya diangkat oleh Allah. Ada yang mengatakan nama Nabi Muhammad SAW digandingkan dengan nama Allah, maka syahadat terdiri dari dua unsur, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ada yang mengatakan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dalam salawat, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nama beliau terangkat. Dan ada yang mengatakan bahwa nama Nabi SAW diangkat oleh Allah, bentuknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sejarah beliau paling lengkap dan aktivitas beliau ditiru oleh manusia sedunia, sehingga beliau menjadi manusia yang kehidupannya paling berkah bagi seluruh umat. Maka kita bisa lihat, tidak ada manusia yang tindakannya, amal perbuatannya ketika diikuti bernilai pahala selain sinten Pak? Selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergerak A, bergerak B, bergerak C. Lalu kemudian dan gerakan ini ditiru oleh orang setelahnya, orang yang meniru beliau mendapatkan pahala. Karena meniru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di antara bentuk ibadah. Dan meniru Nabi SAW sama dengan mentaati beliau, dan mentaati beliau sama dengan mentaati Allah, karena mentaati yang mengutus sama dengan, karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka hakikatnya dia mentaati
Allah. Karena rumusnya tadi, mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Aktivitas beliau demikian banyak dan para sahabat mencatatnya dengan detail, sehingga tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah SAW. Coba kita bandingkan, Pak ya. Di antara bapak-bapak ya, kalau saya tanya, siapa orang yang menurut bapak paling dekat dengan Anda? Siapa yang paling dekat dengan bapak? Istri. Siapa yang paling dekat dengan bapak? Istri. Istri sama anak. Misalnya, Anda saya minta untuk nulis sirah tentang istri. Itu kira-kira jadi berapa jilid, Pak? Isinya mau ngomel, nesu, blonjo, healing, terus apa lagi, shopping gitu, Pak ya. Baik. Kita kalau diminta untuk menulis sejarah tentang orang yang paling kita kenal, misalnya orang tua atau anak, itu mungkin nggak jadi satu buku tipis, Pak. Ada banyak sekali bagian dari sejarah orang di dekat kita yang hilang. Bahkan termasuk misalnya Anda saya minta tolong tuliskan sejarah kamu sendiri, mungkin nggak jadi buku yang jumlahnya 100 halaman. Tapi Masya Allah, Sirah Nabawi ditulis oleh para ulama jadi buku yang berjilid-jilid. Dan turunan dari ilmu sirah itu banyak sekali, Pak. Ada Syama'il Muhammadiyah, ada Khasa'is Nabawiyah, ada Dalail Nubuwah, ada tentang Al-Maghazi, ada tentang masalah adab Nabi SAW. Jadi banyak sekali turunannya. Karena sekali lagi, tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi siapa? Rasulullah SAW. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau, sehingga aktivitas yang beliau lakukan ditiru oleh manusia sejagat. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku mengangkat penyebutanmu di hadapan masyarakat. Makanya sekalipun orang kafir, mereka tetap mengakui manusia yang punya pengaruh tertinggi di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ada orang kafir yang menulis 100 orang berpengaruh di dunia. Siapa namanya? Michael Hart ya. Yang dia menaruh Nabi Muhammad SAW di posisi pertama. Terlepas posisi dia sebagai seorang orientalis, dia sendiri tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak punya kepentingan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mengakui manusia yang punya pengaruh paling besar di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam, ketika mengetahui ini, ada nggak Pak kepentingan dari diri kita? Besar. Apa itu? Kalau Anda meniru itu, Anda akan dapat pahala. Sementara orang kafir mungkin mengakuinya, tapi dia tidak mau menirunya. Dan kita mengakuinya dan kita berusaha untuk menirunya. Anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran yang paling lengkap. Lalu muncul pertanyaan, tapi Pak, kan di sana ada banyak hal yang baru yang dulu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Pakai HP. Ada pakai HP yang dicontohkan Nabi SAW gimana? Kan nggak ada di zaman Nabi SAW pakai HP. Baik, memang kita tahu bahwasanya teknologi ini baru muncul belakangan, sehingga kita kalau mencarikan dalil, ada nggak Pak dalil tentang HP? Ya, kalau nyebut HP sih nggak ada, nggak mungkin ada. Tapi berkaitan dengan bagaimana aktivitas orang menggunakan HP, sebagaimana tema di kesempatan kali ini, kita bisa banyak menjumpainya. Bukan berarti tidak ada, karena kita tahu bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan nuansa beliau sebagai rahmat tercermin pada apa? Ajaran beliau,
adab yang beliau ajarkan, bagaimana syariat beliau yang demikian lengkap sehingga dibutuhkan atau bisa mencakup semua kebutuhan aturan yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah kesempurnaan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya, kesempurnaan ajaran Nabi tergambar pada syariat beliau, pada adab yang beliau ajarkan, kesempurnaan tata cara ibadah yang beliau ajarkan, dan seterusnya. Baik. Dan ini akan kelihatan di permukaan kalau dipelajari dan diamalkan. Sehingga syariat itu nampak di permukaan ketika kapan? Dipelajari dan diamalkan. Kalau hanya sebatas diakui tapi tidak pernah dipelajari, Nabi Muhammad SAW sunnahnya lengkap, ajarannya lengkap, dan seterusnya. Baik, Bapak mempelajarinya enggak? Enggak. Kalau enggak mempelajari, bagaimana kita bisa mendapatkan pengaruh itu? Pengaruh besar dari rahmat lil alamin itu kalau kita pelajari. Ibarat begini Pak ya, ibarat begini. Rasulullah SAW telah menyediakan aneka hidangan makanan dalam nampan yang telah beliau sediakan. Di satu hidangan nampan ini semua nutrisi manusia itu tercukupi, mulai dari kebutuhan vitamin, aneka warna vitamin ada, karbohidrat ada, protein banyak, lemak ada, pokoknya aneka kebutuhan ada. Tapi nek jenengan radoyan mangan podo mawon gitu. Sehingga ibarat sudah disediakan makanan, tapi orang kalau nggak doyan makan apa yang sudah disediakan, tidak ada manfaat yang besar bagi kita. Artinya begini Pak, kalau rahmat bagi seluruh, kalau Nabi SAW itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, pertanyaannya sejauh mana kita bisa mendapatkan pengaruh baik dari rahmat itu? Saya ulang, jika Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka pertanyaannya, sejauh mana kita bisa mendapatkan manfaat dari rahmat itu? Nek ratau sinau, tidak pernah belajar tentang sunnah beliau, tidak pernah ngaji tentang hadis-hadis beliau, tidak pernah belajar tentang sirah kehidupan beliau, berarti dia dapat pengaruhnya enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia enggak ngerti, tidak terwujud dalam amal. Maka siapakah manusia yang mendapatkan manfaat besar dari rahmat itu? Yang terbesar adalah para ulama yang mengkajinya. Makanya Nabi SAW menyatakan, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Sing jenenge ahli waris Bapak, semakin banyak dapat jatah warisan, itu kan orang yang semakin dekat posisinya dengan orang yang meninggal. Leres betul? Ya. Siapa orang yang paling banyak mendapatkan warisan kita? Anak lanang, anak laki-laki. Kenapa? Dia yang paling dekat dengan bapaknya. Sehingga posisi anak laki-laki dapat warisan paling banyak karena dia yang paling dekat dengan bapaknya. Maka kedudukan para ulama itu yang terdekat dengan para nabi, sebab dia yang paling banyak dapat warisan dari para nabi. Melalui ilmu yang mereka gali, maka merekalah orang yang paling banyak mendapatkan pengaruh rahmat bagi seluruh alam. Tapi kalau orang nggak pernah belajar agama, dia muslim, alhamdulillah, melakukan ibadah ya yang wajib, itu pun jarang ke masjid, sholat kadang di rumah, itu pun kadang bolong ke masjid kalau pas Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ada pembagian daging moro ya, pembagian beras datang, tapi giliran ibadah hari-hari dia mungkin ngilang. Alhamdulillah dia dapat rahmat untuk beras ya, untuk daging korban, dapat rahmat gak? Dapat pengaruh. Tapi dia mungkin kehilangan pengaruh dari rahmat aneka pahala ketika orang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di bagian itulah kita bisa lihat kata kunci keberhasilan orang dapat rahmat, mendapatkan pengaruh baik dari rahmat itu adalah saat dia mau mempelajari sunnah Rasulullah SAW,
dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, orang jika ingin mendapatkan pengaruh baik dari ajaran beliau, itu sifatnya tidak hanya sebatas yang penting saya muslim, tapi dia perlu untuk banyak mempelajari dari sisi agamanya, sehingga dari situ dia nanti bisa tahu apa saja yang bisa dia dapatkan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, dunia di antara jarimu. Itulah judul kajian kita. Anda baca nggak judul di sini, Pak? Hah? Kebaca nggak? Dunia di antara jarimu. Baik. Jadi kita membahas ini untuk memberikan penjelasan bagaimana sih etika yang ideal ketika seorang menggunakan HP. Dan kita tahu bahwasanya ini ada aturannya, walaupun penyebutan HP dalam dalil nggak ada, karena kita yakin ajaran Nabi SAW relevan di sepanjang zaman. Di masa itu relevan, ketika turun 14 abad lalu, di masa sekarang juga relevan, karena yang namanya syariat beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, dan kita bagian dari unsur alam. Apa definisi dari alam? Alam adalah kullu ma siwallah fahuwa alam. Disebutkan dalam kitab Ushul Tsalatsah, kullu ma siwallahi fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan kita bagian dari alam. Maka makna alam adalah semua makhluk yang Allah ciptakan, sehingga Allah jadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Orang dulu dapat manfaat, orang sekarang juga dapat manfaat. Baik, apa saja yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan HP? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, HP sebagaimana fasilitas pada umumnya, ini adalah alat komunikasi. Dan sekarang HP tidak hanya sebatas alat komunikasi, bahkan kita bisa banyak memenuhi kebutuhan kita dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh HP. Mau belanja bisa pakai HP, mau ngitung perjalanan bisa pakai HP, nyari alamat bisa pakai HP. Dulu kan kita pakai GPS ya, GPS gunakan penduduk setempat ya, takon ya, belok kanan, takon meneh, belok kiri, tokan takon. Jadinya gunakan penduduk setempat. Sekarang yang ditanya tinggal ini, sehingga ada banyak sekali kebutuhan manusia yang dipenuhi oleh benda satu ini. Dan walhamdulillah itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka pertama yang perlu kita sadari adalah ketika ini nikmat, hadirkan perasaan syukur. Alhamdulillah ada media ini. Padahal dulu ketika orang itu butuh A, butuh B, mungkin mereka nggak bisa memenuhi. Sekarang dengan HP mereka bisa penuhi. Tidak hanya sebatas alat komunikasi, tapi lebih dari itu. Ada banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh HP. Tayyib. Nah, ketika kita menyadari ini adalah sebuah nikmat, maka bagian dari bentuk rasa syukur, jangan gunakan nikmat itu untuk durhaka kepada yang memberi nikmat. Kata kunci. Di HP kita bisa belajar. Di HP kita juga bisa maksiat. Di HP kita bisa melakukan taat. Di HP kita bisa durhaka kepada Allah. Maka jangan sampai HP yang punya potensi ganda tadi, terkadang bisa digunakan untuk taat dan terkadang bisa digunakan untuk maksiat, kita pakai HP ini untuk berbuat maksiat. Kenapa Pak? Karena ketika orang itu punya nikmat, lalu dengan nikmat itu orang menggunakannya sebagai maksiat, Allah nggak ridho. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pada waktu itu beliau ngimami salat subuh dan malamnya baru saja turun hujan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang baru saja difirmankan oleh Rabb kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan utusannya yang tahu.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala rabbuna jalla jalalu, Allah subhanahu wa ta'ala di pagi ini berfirman, asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafirun, di pagi ini ada di antara hambaku yang beriman dan ada di antara hambaku yang kafir. Saya ulang, di pagi ini ada di antara hambaku yang beriman dan ada di antara hambaku yang kafir. Faman qal, siapa yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bin nau, berarti dia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang yang dipercayai oleh orang jahiliyah sebagai sebab yang mendatangkan hujan. Wa man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, dan siapa yang mengatakan kita diberi hujan karena rasi bintang A, rasi bintang B, fa huwa mu'minun bin nau' wa kafirun bi, berarti dia beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Baik, maksudnya seperti ini. Terkadang ada orang diberi nikmat hujan, tapi dia justru kufur kepada Allah dengan adanya nikmat hujan itu. Orang jahiliyah dia kufur kepada Allah dengan keberadaan nikmat hujan itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah dia menyatakan hujan ini datang karena ada rasi bintang A, rasi bintang B, yang diistilahkan dalam hadis dengan sebutan nau, nun, wawu, hamzah. Nah, dulu orang jahiliyah seperti itu. Jadi kejadian langit atau benda-benda langit dijadikan sebagai alat untuk meramal kejadian di bumi. Kalau sudah ada bintang kayak gini, menurut ramalan saya, maka sebentar lagi akan turun hujan. Akhirnya mereka menisbahkan hujan itu kepada apa? Kepada bintang. Dinyatakan oleh Allah, dia kufur nikmat kepada Allah, tapi lebih percaya pada bintang. Sebaliknya, ketika orang mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia dianggap beriman kepada Allah. Baik, makanya ketika kita melihat hujan sudah reda, doa apa yang kita baca, Pak? Saya ulang, Allahumma sayyiban nafi'an, itu dibaca kalau hujan baru saja turun. Kalau hujan reda yang kita baca doa ketika hujan reda. Silakan googling dulu ya. Nah, bismillah. Apa doa ketika hujan reda? Alhamdulillah. Mutirna bifadlillah wa birahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Sehingga kita nisbahkan nikmat itu kepada Allah dan Allah ridho dengan hal tersebut. Makanya setiap kita punya nikmat, pertama kita ingat kepada sang pemberi nikmat dan kita nisbahkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat. Contoh yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya siang dan malam, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Zat yang telah menciptakan mereka. Kenapa Pak ada peringatan seperti ini? Karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini. Bentuk pelanggarannya gimana? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada orang yang punya pikiran seperti ini. Kita ini kan, misalnya ya, ada orang yang tinggal di pinggir gunung, di lereng gunung. Mereka yang tinggal di lereng gunung berpikiran, kita sudah banyak mengambil hasil dari gunung, kita sudah banyak mengambil hasil dari alam, maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita harus mengembalikan sebagian ke alam. Dah? Upaya yang harus kita lakukan untuk mengembalikan sebagian ke alam adalah kita berikan sajen untuk alam.
Akhirnya muncul ritual sajen, sehingga ada yang mendem das kebu di gunung. Yang orang laut juga sama, kita sudah banyak mengambil hasil laut. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kepada laut, kita harus kembalikan sebagian ke laut. Akhirnya saat mengembalikan sebagian ke laut, yang dilakukan apa? Ngasih sajen ke laut. Dilakukanlah larung. Itu latar belakangnya kan karena semangat berterima kasih kepada alam. Baik. Dalam hal ini Pak, ada pemikiran yang keliru, yang menyimpang. Menyimpangnya di mana? Kita sudah banyak mengambil hasil dari alam. Benar nggak kalimat ini? Benar. Maka kita perlu berterima kasih. Benar nggak ini Pak? Benar. Berterima kasihnya kepada siapa? Ke alam atau kepada yang memberi alam? Ke alam atau kepada pencipta alam? Ke pencipta alam. Nah, salah berpikirnya orang jahiliyah dulu, kita sudah banyak mengambil hasil dari matahari, maka kita sujud ke matahari. Kita sudah banyak mendapatkan pengaruh baik dari bulan, maka kita sujud ke bulan. Maka Allah larang ini, la tasjudu lil qamar, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakannya. Harusnya kan logika orang kayak gitu. Sehingga ketika orang mau berterima kasih, berterima kasihlah kepada yang menciptakan alam, bukan berterima kasih ke alam. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Akhirnya mereka menyelenggarakan aneka acara sajen dengan warna yang berbeda. Nek ning laut namanya larung, kalau ke gunung namanya dekahan, sedekah bumi. Kalau yang di sungai merti kali, jadinya semuanya serba merti. Itu sebagai upaya berterima kasih ke alam. Dan ini keliru ya. Yang benar, kalau kamu merasa sudah mendapatkan jasa dari alam, berterima kasihlah kepada zat yang telah menciptakan alam. Kalau ini benar ya, baik. Sehingga seharusnya bersyukur kepada Allah. Maka Allah nggak ridho ada hamba yang diberi nikmat, tapi justru nikmat itu menjadikan sang hamba kufur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Tahukah kamu ada orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran? Bagaimana itu bentuknya Pak? Dia diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat kebaikan, tapi justru dia jadikan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka hal yang sama juga bisa terjadi pada HP yang kita punya. Potensi durhaka di HP ini banyak nggak? Banyak? Sangat banyak. Karena di media sosial sampahnya lebih banyak daripada pendidikannya. Baik, yang kedua, setelah kita paham bahwasanya hindari potensi maksiat di HP ini, berikutnya adalah gunakan HP ini untuk menambah ilmu, menambah ketaatan kepada Allah. Dan bentuk menambah ketaatan dengan HP ini beragam. Bisa dipakai untuk membaca Al-Quran, bisa digunakan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran, bisa dipakai untuk belajar, mendengarkan kajian, sehingga orang bisa melakukan ketaatan dengan HP ini. Memakai fasilitas yang telah disediakan oleh Allah untuk ketaatan, bagian dari wujud rasa syukur. Dan ketika diiringi dengan bentuk rasa syukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kebaikannya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan untuk kalian. Maka pastikan tiap hari HP yang Bapak miliki bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Entah mendengarkan kajian, atau Anda gunakan untuk baca Quran, atau mendengarkan murattal, atau untuk kebaikan yang lainnya. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, hindari yang namanya
terlalu menyampaikan apapun yang kita punya untuk di blow up di HP, di media sosial. Baik bentuknya curhat kepada orang lain, atau bentuknya menyampaikan, menceritakan tentang semua kenikmatan yang kita punya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala melarang sikap terlalu bangga terhadap dunia. Allah taala berfirman, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi humazah lumazah. Alladzi jama'a malan wa addada, yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Bagaimana bentuk orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta? Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya itu akan membuat dia abadi. Baik, saya mau tanya Pak, ada nggak orang kafir yang punya keyakinan kalau dia nggak mati? Hah? Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya? Baik. Sehingga muslim dan non muslim semuanya sepakat yang namanya manusia pasti mati. Begitu ya? Non muslim Anda tanya, orang sekufur apapun ketika ditanya, kamu nanti mati nggak? Iya pasti. Meskipun dia orang yang paling durhaka, paling jahat, paling kufur kepada Allah, dia pasti yakin dia akan mati. Sebab yang namanya manusia tahu, nggak ada manusia yang merungsungi, nggak ada, pasti dia akan mati. Baik. Lalu apa makna yahsabu anna malahu akhladah? Dia menyangka kalau hartanya itu akan membuat dia jadi kekal. Padahal kan tidak ada orang yang punya keyakinan kalau dia akan abadi hidupnya. Wallahu alam, yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa dia menyangka ketika dia punya harta, dia akan terjamin hidupnya. Siapa yang jamin dengan harta yang dia miliki hidupnya akan lebih baik? Gak ada. Harta mungkin dia bisa mendapatkan, tapi kalau jaminan hidupnya lebih baik, tidak ada satupun yang bisa menjamin. Harta tidak bisa menjamin, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam posisi ini jamaah yang dimuliakan Allah, seorang hamba terlalu bangga kepada hartanya sampai dia punya anggapan bahwa hartanya itulah yang akan menjamin kehidupannya. Disebabkan karena pengaruh bangga. Dan Allah mencela praktek kayak gini, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Mereka terlalu bangga terhadap kehidupan dunia, padahal yang namanya kehidupan dunia adalah kenikmatan yang sementara. Baik, jenengan kalau mau makan durian, kegiatan pertama sebelum makan apa? Difoto. Terus diapain? Diapain? Diupload. Dan orang punya kecenderungan seperti ini. Setiap nemu makanan yang enak, foto, share di grup. Kamu nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Marono pengen koncone. Tapi itu kebanggaan. Bukti apa kalau itu kebanggaan? Dia foto, dia share. Ini loh, ono panganan gue yang ini enak nih. Dan orang ketika bangga terhadap dunia itu difoto, di share. Coba Pak, kendaraan apa yang paling sering dijadikan background foto? Pesawat. Ya? Apa Pak? Pesawat. Namanya orang kalau belum naik pesawat itu langsung selfie dulu. Ya. Dia naik Lion, backgroundnya Garuda. Jadi sampai seperti itu. Betapa seringnya orang itu selfie ketika naik pesawat. Numpak becak atau selfie Pak? Numpak dokar misalnya, atau numpak angkot. Sebentar belum naik angkot selfie sih. Ada nggak kayak gitu Pak? Orang tumon Pak, orang nemu. Nggak ada dalam sejarah orang kayak gitu. Jarang ya, kalaupun ada ya 1-2. Tapi kalau naik pesawat, sebelum naik selfie dulu, baris dulu, baru foto, baru setelah itu naik. Itu kebiasaan masyarakat. Kenapa dia harus selfie ketika naik pesawat? Kenapa Pak? Kebanggaan. Orang kalau berada di tempat yang dia banggakan, selfie dia. Kalau tempatnya tidak membanggakan, dia tidak selfie. Bisa sampai ke luar negeri, Masya Allah. Setiap ada titik apa, selfie.
Sampai ke Jepang nih, goleki tulisan Jepang, goleki tulisan. Oh, iku ono tulisan Jepang. Foto, backgroundnya tulisan Jepang. Gak ngerti nek tulisannya tempat sampahan. Wong dia ra iso maca. Iki apa wacane ora ngerti, sing penting ono tulisan Jepang, guys. Bukti kalau kita sudah sampai Jepang. Itulah karakter kita. Sehingga terkadang sampai ibadah itu jadi korban gara-gara terlalu sering selfie. Mungkin bisa jadi Pak, pahala orang yang umroh itu hilang karena terlalu sering dipamerkan. Misalnya selesai tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, habis itu balik lagi mendekat ke Ka'bah, selfie. Coba foto saya gini, foto gini, backgroundnya Ka'bah. Iki ndonga membelakangi kiblat jadinya. Kalau foto begini backgroundnya Ka'bah jadinya gimana? Berdoa membelakangi kiblat. Sampean sudah sampai titik kiblat, kok malah nyingkuri kiblat. Dan itu banyak. Akhirnya Ka'bah jadi background berdoa, baris gitu. Masya Allah. Baik Pak, kalau begitu saya tak berdoa menghadap kiblat. Ya sudah, tak foto tukang buri. Aku ora kenal langsung koncoku. Masya Allah. Baik. Tapi kurang lebih seperti itulah karakter kita. Sehingga kita menjadi orang yang demikian suka bangga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kemudian kita pamerkan kepada orang lain. Sebaliknya, pada saat kita punya musibah apapun itu, seringnya kita mengeluh. Dan ketika mengeluh, nulisnya di mana? Medsos, ya. Awak waras, arto telas. Sopo sing arep kayak duit karo awakmu. Sehingga dia banyak cerita bagaimana penderitaan dia kadang jadi kisah dan seterusnya. Lalu dia curhat kepada yang lain. Dalam posisi yang sama dia lupa untuk curhat kepada Allah. Padahal jamaah, dulu para ulama di masa silam, para ulama salaf, mereka demikian anti dengan yang namanya curhat kepada yang lain. Mereka berusaha untuk menyembunyikan setiap penderitaan yang mereka alami, setiap musibah yang mereka alami, karena mereka tidak ingin mengurangi nilai pahala dari sabar ketika menghadapi ujian. Enggak semua orang bisa seperti ini. Makanya tahan baik-baik. Kalau sekiranya enggak perlu untuk disampaikan ke umum, sebaiknya tidak perlu disampaikan. Baik. Jadi pendiam mungkin lebih baik dibandingkan jadi orang yang terlalu ribut ketika di media sosial, apalagi terlalu bikin pusing kawan di sekitarnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan HP, terkadang kita menghabiskan banyak sekali waktu. Terutama, mohon maaf ya, ini jadi tren hiburan baru. Hiburan yang saya maksud bukan tontonan, tapi orang nyari barang. Sehingga kadang orang ketika sambil tiduran, yang dibuka apa? Marketplace. Scroll ya. Dapat ada barang bagus, masukkan keranjang. Cari lagi barang bagus lagi, masukkan keranjang lagi. Cari lagi barang bagus, masukkan keranjang. Kayak gini aja Pak, itu bisa sejam Pak. Gak kerosok. Sejam gak kerosok hanya untuk nyari barang di marketplace sambil tengglundung ning njur kasur ya. Durung iso turu Pak, ketop buka marketplace. Padahal saya yakin itu HP kalau dipakai buka Al-Qur'an baru dapat Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, merem. Nek gue mau maca Quran Pak, ngantuk. Begitu dia mapan, dia tidur, ra iso turu. Dibuka apa Pak? Ra iso turu. Marketplace. Marketplace dibuka, kalau enggak YouTube, Facebook, Marketplace, IG. Itu ketika dibuka, masuk ke keranjang banyak sekali. Ya. Terus diapain itu Pak? Yombo. Ya. Coba Bapak cek itu HP istrinya. Di keranjang belanjanya kan banyak sekali tuh. Berharap kapan suaminya bisa membelikan semuanya. Ya mau dikumpul yang keranjang belanja, mau gratis kok ya. Masuk keranjang gratis nggak?
gratis. Akhirnya di keranjangnya banyak sekali ya, daftar barang-barang yang mau dibeli. Dan kadang dia nunggu diskon, kadang nunggu momen apa dan seterusnya. Tapi itu buang-buang waktu. Baik, kita ingatkan satu hadis Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya waktu itu berharga ya. Nabi SAW pernah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba gak bakalan geser besok di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umurnya. Dan umur itu waktu. Maka kita diberi umur oleh Allah, artinya kita diberi waktu oleh Allah, dan nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kau dulu pakai apa? Waktu yang telah Allah berikan kepadamu. Sehingga dengan membangun kesadaran semacam ini, maka kita akan berpikir, jangan sampai ketika kita menggunakan media semacam ini justru kita menghabiskan sesuatu yang berharga. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ayat yang menyinggung tentang waktu. Surat apa, Pak? Surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa makna al-asr ini? Makna wal asr ada 3 tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah waktu, dan ini pendapat yang ma'ruf di kalangan para ulama. Makna yang kedua adalah waktu asar. Makna yang ketiga adalah sholat asar. Ada 3 makna ini. Baik, jika kita mengambil makna waktu, Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa Allah bersumpah demi waktu ketika mau menyatakan manusia dalam kerugian? Penjelasannya begini. Waktu itu ibarat modal. Waktu adalah modal. Sedangkan hasilnya adalah nilai pahala atau dosa. Baik, selanjutnya manusia ada 3 kemungkinan. Ada orang diberi modal, pulang bawa untung. Ada orang diberi modal, pulang modalnya hilang, nggak dapat apa-apa, habis. Ada orang diberi modal, pulang bawa utang. Kira-kira dari 3 ini yang paling rugi yang mana? Ya? Yang paling rugi yang mana, Pak? Berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Bismillah. Alhamdulillah. Dan ternyata itulah dominan manusia. Kita berangkat diberi modal waktu, dan kita nanti akan pulang menuju Allah. Kita akan pulang kembali kepada Allah, karena wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saat kita berangkat, kita diberi modal waktu. Ada yang pulang bawa ganjaran, dia kembali kepada Allah dengan bawa pahala. Ini orang yang nanti akan dirahmati oleh Allah. Ada yang dia berangkat dengan membawa waktu, pulang gak bawa apa-apa. Yang paling parah, dia berangkat dikasih modal waktu, tapi dia pulang bawa dosa. Kira-kira kita yang mana? Kita yang mana? Hah? 1, 2, 3. Kemungkinan besar yang ketiga. Maka coba kita berusaha untuk, inilah yang dimaksud dengan muhasabah diri, sebagaimana yang pernah diperintahkan oleh Amirul Mukminin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu nanti akan dihisab. Kita bisa muhasabah dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Dominan dipakai apa? Banyak nganggurnya, maksiatnya,
ataukah banyak ibadahnya, banyak ketaatannya. Perbandingan itulah yang kira-kira nanti akan menentukan Anda ini pulang bawa dosa ataukah pulang bawa pahala, pulang bawa untung atau pulang bawa utang. Dan itu terjadi pada diri kita. Baik, maka diingat baik-baik, waktu itu berharga dan HP ini bisa saja menyita sebagian besar waktu kita. Nah, kurang berapa menit syuruk, Pak? 10 menit lagi. 10 menit. Baik. Selanjutnya setelah kita mewaspadai waktu berkaitan dengan penggunaan HP, berikutnya, jangan sampai HP ini menjadi bencana dalam keluarga. Kita tahu ya bahwa ini HP menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang betul ya. Jadi kan bisa jadi satu kasur dengan istri, ibu-ibu bisa jadi satu kasur dengan suami. Karo-karo ini nyekel HP, kira-kira gimana, Pak? Sing siji madhep ngulon, sing siji madhep ngetan, ingkur-ingkuran. Kapan itu terjadi? Ketika keduanya bawa HP, sehingga dekat tapi rasanya jauh. Dan mungkin saja itu terjadi, sehingga ada orang yang dia dekat dengan istrinya tapi dia sedang chatting dengan wanita yang lain. Ada wanita yang dekat dengan suaminya tapi dia sedang ngobrol dengan lelaki yang lain. Yang ada di dekatnya terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Dan tak jarang kondisi semacam ini membuat keluarga jadi pecah. Orang tua tegang dengan anak, suami tegang dengan istri, seseorang bisa tegang dengan saudaranya, disebabkan karena dia terlalu sibuk menggunakan ini. Sehingga kadang ada orang yang dia ngomong anaknya ya, ngomong anaknya disambi karo HP, akhirnya nggak terawasi, terjadilah kecelakaan. Ketika pulang diinterogasi sama istrinya, kenapa kau tadi anakmu tadi tibo, bingung dia. Jawabannya karena dia sibuk pakai HP. Dan seperti itu banyak sekali sering. Makanya hindari yang kayak gini, suasana terlalu dominan menggunakan HP, sementara kita sendiri justru habis waktu dan tidak dekat dengan orang yang ada di sekitar kita. Suasana rumah tangga kita jadi cool ya, jadi terlalu dingin. Buat suasana hangat. Terus gimana, Pak? Ada waktunya ini diatur. Jam sekian saya nggak pakai, taruh. Udah. Terus kapan Anda akan buka? Ya nanti ketika sudah pagi atau besok setelah bangun. Nah, sehingga dengan itu Anda bisa punya komitmen untuk mengatur waktu penggunaannya. Kecuali kalau dalam kondisi urgent, ini urgent mendesak, saya harus segera pakai, silahkan. Tapi ketika di situ ada waktu tertentu, maka Anda akan bisa lebih mengatur aktivitas. Ada saatnya Anda pakai HP, ada saatnya Anda lepas itu HP, sesuai dengan posisi di mana Anda berada. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan di sisa waktu barangkali kita berikan kesempatan bagi para jamaah jika ada yang mau menyampaikan kritik dan sarannya bagi saya. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Nah, silakan. Bagaimana mengurangi ketergantungan anak terhadap HP? Cara pengalihan. Bagaimana cara mengurangi ketergantungan anak kepada HP? Usia berapa, Pak? Usia SD. Usia SD. Jadi terkadang anak itu mulai menyendiri, dia nggak suka bermain itu di usia SMP ke atas. Senang di kamar, terutama SMA itu, senang di kamar, duduk, mager, malas gerak dan sebagainya. Itu kalau sudah di usia SMP ke atas. Tapi kalau di usia SD
sebenarnya karakternya masih suka untuk bermain. Baik. Dulu sebelum ada HP, kita lebih dominan main di lapangan, main fisik daripada main yang sifatnya hanya duduk. Duduk itu kalau ada video game, Nintendo dan semacamnya, itu dulu. Nah, sekarang bisa nggak kita buat kayak gitu, Pak? Misalnya, jadi anak ini ketika pulang sekolah, kalau dia nggak ada kegiatan, suruh istirahat. Kalau dia nggak mau istirahat, kon metu ae, metu. Wes dolanan njaba ngono. Tapi aja sampai hilang ya. Dia sebenarnya cari kesibukan. Tapi kalau kesibukan itu kita sediakan HP, timbangannya ganggu wong tua kayak HP we, bapak sibuk kerja. Yang kayak gini yang membuat anak jadinya lebih seneng dolanan HP timbangannya mainan fisik. Ada anak juga yang di bawah SD, misalnya anak TK atau usia 2-3 tahun ya. Kadang kan anak-anak di usia ini perlu banyak perhatian orang tua, sehingga suka ganggu orang tua nih, orang tuane nyambut gawe rambatan yang wong tuane, jaluk gendong, ikut bermain bersama orang tuanya yang sedang kerja. Itu anak di usia 2 tahun 3 tahun. Akhirnya rata-rata anak di usia seperti ini pelariannya dikasih HP, wes ditonton ke opo sing dia senengi, terus orang tuanya sibuk nyambut gawe. Mbok ne masak, mbok ne resik-resik, anake kon turu nyekel HP. Itu yang banyak. Tapi ternyata ini bisa berefek pada kepribadian dia. Jadi tantrum anak itu, gampang bengak-bengok dan seterusnya. Karena otak dia lebih fokus kepada satu layar, sehingga dia tidak melihat bagaimana luasnya aktivitas di sekitar. Terus gimana Pak kayak gini Pak? Memang ini jadi dilema. Nek dikancani dolanan gak iso nyambut gawe, tapi nek ditinggal nyambut gawe ganggu. Nanti dia pasti akan ganggu ketika kita bekerja. Maka mungkin yang paling bagus ya tadi, carikan komunitas di luar. Anda mungkin bisa membuat kesepakatan dengan para tetangga yang punya anak seusia. Piye ya ke anak-anak awake dhewe, anak-anak kita, agar nanti kalau pas jam sekian kita kumpulin, mereka suruh main di sini. Kita kasih fasilitas di situ. Sehingga biar mereka lebih banyak bermain fisik daripada menggunakan HP. Yaitu salah satu di antara solusi yang bisa diberikan. Jadi intinya alihkan perhatian anak dalam penggunaan HP itu dengan permainan fisik. Ya mungkin bapak nih ngancani dolanan bentik, ya. Dolanan bentik, gobak sodor. Terus apa lagi? Dolanan karet. Saya kira aspal ya, reso digarisi. Nek keran tanah wis blundas. Layangan, bal-balan dan seterusnya. Baik, masih banyak peluang untuk mengajak mereka bermain ya. Nah, sekali Anda sediakan fasilitas itu, itulah pengalian yang bisa kita lakukan agar mereka tidak terlalu sibuk dengan HP. Nah, silakan. HP dipergunakan untuk mengajak memilih yang pemimpin yang sholat, yang cerdas, apakah dapat pahala gitu? Itu nggak harus HP Pak ya. Jenengan jawil koncone nggih saged ya. Lewat HP bisa. Lewat HP ya. Bagaimana hukumnya ngajak pemimpin yang cerdas, yang sholat dan seterusnya? Baik, memang ini pertanyaan tepi jurang kayak gini. Ini online misalnya. Dan sensitif dengan aneka muatan politik. Tapi intinya begini ya, ngajak orang untuk berbuat baik boleh nggak? Boleh. Sebagaimana kita mengajak orang untuk memilih teman yang baik, boleh? Boleh. Maka demikian pula kita mengajak orang untuk memilih calon pemimpin yang baik, boleh. Baik. Maka silahkan kita gunakan fasilitas yang kita punya atau interaksi yang kita punya untuk mengajak orang memilih calon pemimpin yang baik, baik di legislatif, eksekutif maupun yang lain. Silakan.
Pakai HP boleh, pakai kentongan juga boleh, silakan. Yang penting alat komunikasi. Bolehkah kita join usaha dengan orang yang modalnya utang bank? Join usaha itu masuk kategori akad musyarakah. Misalnya ya, ini adalah satu unit usaha yang didirikan oleh A. A dalam mendirikan ini dia pakai utang bank. Udah? Terus Anda mau bergabung. A, boleh nggak saya ikut bergabung? Saya mau masuk. Saya mau tanam modal 100 juta. Nah, ketika Anda bergabung dengan A, berarti Anda dan A sedang melakukan akad wakalah amanah. Maksudnya gimana Pak akad wakalah amanah? Kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, wa syirkatul inan tubna alal wakalah wal amanah. Syirkah inan, kerjasama dalam usaha, itu dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Maksudnya wakalah, kalau A dan B kerjasama, maka A jadi wakilnya B, B jadi wakilnya A. Paham? Sehingga kerja mereka dianggap satu, kerja mereka dianggap satu. Nah, ketika kerja mereka dianggap satu, berarti kalau A bermaksiat dalam unit usaha ini, B turut kena dampaknya. Paham ya? A bermaksiat dalam usaha ini, kalau dia bermaksiat di luar itu urusan pribadi dia. Tapi ketika di usaha ini A bermaksiat, B ikut gabung di sini, kata dia, B kerjasama dengan A dalam usaha ini, berarti kerjanya B sama dengan kerjanya A, mereka dianggap satu. Maka saat B bergabung, berarti B turut terkena dosanya. Paham? Baik. Oleh karena itu gimana Pak? Nah, kalau sudah tahu A ini bermaksiat di perusahaan ini karena modalnya dengan menggunakan riba, utang riba, modalnya dengan menggunakan utang riba, maka seharusnya kamu jangan ikut bergabung, kecuali pakai syarat, wahai A, kau beresin dulu utangmu dengan riba itu, setelah itu saya baru mau masuk. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa, sehingga kita tegakkan, kasih nasihat dulu ke dia, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu dia sudah menghindari riba, baru kita ikut bergabung masuk. Wallahu a'lam. Nah, Kasus penyertaan modal yang kasus penyertaan modal yang pelaku usaha ini menjadikan bukan dengan sirka persentase tapi langsung nominal. Ini bagaimana hukumnya? Karena ini menyangkut kasus di sekitar Ecuador juga, dan kita tahu persis. Jadi yang bisa dan yang harus ini mohon penjelasan. ini modal sekian juta, nanti per bulan dapat sekian ratus ribu, flat tetap, tidak berdasarkan persentase keuntungan. Baik, barakallahu fiik. Ini orangnya ada di sini Pak. Hah? Orang Moro? Orang Tegal? Barangkali ikut kajian online ya. Apabila ada kerjasama usaha, gabungan modal A dan modal B, kemudian di situ ada perjanjian, nanti si B akan dikasih nominal tertentu, flat, datar ya, tetap. Misalnya, kamu nanti tiap bulan saya kasih 5 juta, kamu tanam modal 100 juta, nanti tiap bulan saya kasih 5 juta. Praktek ini terlarang dengan ijma ulama, nggak boleh dengan sepakat ulama. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh As-San'ani, bahwa salah satu di antara mudharib maupun sahibul mal, pemodal maupun pengelola, tidak boleh ada kesepakatan dia mendapatkan nilai tertentu yang tetap, tidak boleh. Karena kalau seperti ini jadinya bukan mudharabah,
Terus mudharabah itu apa? Bagi hasil. Nek ono hasil dibagi. Nah kalau ini kan enggak, dikasih terus. Ada hasil nggak ada hasil dikasih terus, itu enggak bisa. Yang benar gimana? Kalau ada hasil silakan bagi. Paham ya? Baik. Nah, pembagian hasil itu tidak boleh berdasarkan modal. Misal, jenengan tanam modal ke saya 100 juta. Nanti tiap bulan jenengan akan saya kasih 5%. 5% dari apa? Dari modal sampean. Oh gitu. Jadinya gimana? 5% dari modal kan sama seperti tadi ya. 100 juta 5%-nya berapa? 5 juta. Datar 5 juta terus. Apa bedanya dengan transaksi riba? Bukan kayak gini. Terus gimana Pak yang benar Pak? Bagi hasil itu fluktuatif. Karena mengikuti hasil. Dan yang namanya hasil nggak bisa kita buat datar. Kadang tinggi, kadang turun, kadang banyak, kadang sedikit, tergantung posisi hasil. Wallahu a'lam. Pun cekap ada lagi. Nah. Proyek pengadaan barang. Ada pihak yang membutuhkan barang, ada yang membutuhkan barang, saya mempunyai barang, tapi di awal sudah dia minta saya kalau sudah dapat saya minta uang seperti itu. Hukum seperti kayak gratifikasi. Ya, yang minta ini orang dalam atau orang luar? Orang dalam. Ya, belum seperti itu. Ya. Jadi Bapak sebagai vendor dimenangkan tender untuk pengadaan barang, tapi diminta oleh orang dalam. Ya, tapi kalau saja seperti ini, bahwa kita memberikan hadiah seperti itu dari keuntungan, apakah itu dibolehkan? Hadiahnya ke personal atau ke instansi? Personal. Personal. Baik. Ini pertanyaan pertama. Yang pertama. Yang kedua, pinjam uang dengan kondisi mensiasati angka. Misalnya jual beli, orangnya pinjam uang, dia menjual barang sepeda motor, setelah itu dibeli lagi. Iya. Bukan. Iya. Itu punya. Siap. Barakallahu fiik. Kalau yang pertama mungkin bisa ditanyakan ke KPK. Ya. Kalau KPK menyatakan, oh bapak itu boleh, secara undang-undang nggak masalah. Nah silakan dilanjutkan ya. Jadi nanti minta KTP yang minta tadi, kemudian disampaikan ke KPK. Ini lampiran KTP-nya orang yang minta fee gratifikasi. Kira-kira gimana? Nah, kalau tindak lanjutnya kok ada yang berbahaya, berarti jangan dilakukan. Karena sebenarnya kita bicara seperti ini itu sama-sama ngerti. Saya yakin yang bersangkutan juga ngerti kalau ini haram. Yakin yang bersangkutan tuh paham kalau ini haram. Cuman kadang kita merasa nggak tega, merasa nggak enak, akhirnya kita kasih. Dan seperti ini akhirnya keterusan. Kalau sudah keterusan ya leren-leren. Akhirnya jadi sistem. Nah ketika jadi sistem, generasi yang bawah komentar. Nah dulu-dulu yang kepala-kepala kantor dulu juga kayak gitu. Sudah? Maka dia meniru atasnya dalam kemaksiatan. Nanti dia ditiru oleh bawahannya dalam kemaksiatan. Jadinya dosa jariah. Sepanjang sistem itu nggak hilang, orang yang atas itu nanggung dosa terus. Maka saya yakin ya, para ASN tingkat atas yang mengajarkan sistem seperti itu, walaupun dia sudah pensiun, dosanya terus mengalir. Walaupun dia sudah pensiun. Kenapa Pak? Nah, dia yang ngajari sistem kayak gitu. Terus sistem itu dia lestarikan turun-temurun seperti itu. Akhirnya orang beralasan ini sudah sistem. Kalau nggak kayak gini nggak bisa. Ini sudah sistem. Nah, kenapa kemaksiatan kayak gini dirawati? Padahal kita sudah sama-sama tahu kalau ini tidak boleh. Seharusnya kita hindari. Dan bagi para vendor, ya berikan penekanan untuk edukasi. Saya nggak mau kayak gini.
karena ini tidak boleh. Kapan lagi kalau kita tidak memberikan edukasi? Kalau seperti ini kita nggak pernah edukasi, selamanya itu akan bertahan. Sehingga kadang vendor perlu memberanikan diri, mohon maaf Pak, saya nggak mau ngasih, dosa Pak ya. Ini nggak ngerti dosa ya. Nanti tunjukkan hadisnya. Baik. Saya punya buku Pak, judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Mungkin sebagian teman-teman ada yang punya buku itu ya. Buku ini sudah cetak berkali-kali dan ada salah satu teman ASN yang beli banyak kemudian dibagikan gratis. Ada satu ketika ya, ASN di Jakarta ketemu dengan temennya. Nah temennya ini tetangga saya, ketemu dengan tetangga saya. Ini teman lama dulu waktu SMA. Wah, saya wis mulya ning ndi? Ning Jakarta. Kerja ning ndi? Saya di ASN di sini. Jakarta Pusat bagian perizinan. Ya bukan cuman basah ya, tapi rodok banjir. Nah waktu itu ada pameran dan buku fikih ASN itu sedang dijual. Tetangga saya ini ngambil buku ASN, dia hadiahkan ke teman saya, ke temannya tadi. Iki hadiah untuk kamu, bawa aja, silahkan dibaca. Ragilem Pak, mau, saya nggak mau, nggak pernah. Nggak mau dia. Woi serasa bayar kewonen, nggak mau. Takut dia baca isi buku itu. Padahal saya nggak cerita horor di buku itu. Jadi secara naluri sehat dia. Sadar nggak kalau perbuatan dia salah? Yakin sadar. Kita sangat yakin sadar. Cuman tadi Pak, karena sistem nek perbuatan dosa, saya ngelakoni oke, gimana? Terasa ringan. Orang berbuat maksiat, oh koncone oke kok, ora apa-apa. Makanya lingkungan itu bisa berbahaya. Misalnya ya, ada orang, dia muslimah. Ketika dia berada di pantai, isinya orang yang buka aurat, mungkin dia berani buka aurat. Karena yang lain buka aurat, mungkin dia akan buka aurat. Koncone oke. Tapi ketika dia sendirian di tempat mana, mungkin aku buka dewe rana koncone, rawani dia. Kurang lebih seperti itu. Makanya seorang muslim sangat perlu hati-hati dengan yang namanya komunitas ya. Sehingga dia harus pilih komunitas yang baik. Bapak bisa pastikan sekarang kan modelnya ketika pengadaan itu kan lewat sistem online ya. Sistem online, sehingga yang vendor mana yang diterima itu biasanya terpisah dari lembaga yang nanti akan dilayani. Ada teman saya yang berhasil seperti itu. Jadi dia setelah bekerja selesai lalu minta pencairan, dan untuk pencairan kan harus tanda tangan berita acara serah terima. Nah ternyata wis dititeni nek mau tanda tangan berita acara serah terima, njaluk sing tanda tangan itu. Cara beliau untuk minta tanda tangan adalah datang ke kantor, lihat ke kantor atau ke ruangan kepala kantor tadi. Kalau ada rame orang baru masuk. Oh rame orang ya, masuk Pak, minta tanda tangan, sudah selesai Pak. Rawani jaluk itu sudah. Karena rame orang. Tapi kalau ketemu pribadi jaluk Pak. Negatikai ragelem tanda tangan. Masya Allah. Akhirnya dia terhambat. Nah dengan trik seperti ini berhasil berkali-kali, nggak pernah ngasih sepeser pun. Alhamdulillah. Itu salah satu teman saya yang ada di Jogja. Baik, wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.